Tinggal selangkah lagi, Kevin Dex akan menjadi WNI dan juga memperkuat timnas Indonesia. Dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada 7 November. Meski akhirnya sudah memegang paspor Indonesia, masih perlu ada peralihan federasi dari KNVB ke PSSI, mengingat Kevin Dex pernah bermain untuk tim usia junior Belanda. Dalam unggahan di Instagram eksklusifnya, Kevin Dex pun menyebut bahwa PSSI dan pihaknya tengah melakukan segala cara sebelum deadline pendaftaran pemain timnas Indonesia. Keputusan Kevin untuk bermain di Indonesia ini sejatinya menjadi hal yang paling dinantikan oleh publik tanah air. Sebagai pesepak bola profesional di Liga Eropa, ia bisa saja dipanggil oleh timnas Belanda. Namun keputusannya untuk memilih tanah leluhurnya disebut karena ia merasakan keterikatan emosional ketika berkunjung ke tanah air. Walau sempat berharap dipanggil timnas Belanda, namun Kevin Dex menyatakan bahwa dirinya akhirnya memilih timnas Indonesia usai PSSI datang untuk memberikan tawaran. Sebelumnya, naturalisasi Kevin Dex telah disetujui oleh Komisi 8 dan Komisi 10 dalam rapat kerja dengan Kemenpora dan PSSI pada Senin 4 November lalu. Awalnya PSSI mengabarkan kalau naturalisasi Kevin Dex akan rampung tahun depan. Namun bukan PSSI namanya kalau nggak kasih kejutan buat publik tanah air. Ya, Kevin kini ingin diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia ketika melawan Jepang bulan ini. Namun, jika itu tidak memungkinkan, maka Kevin kemungkinan besar akan diturunkan di laga melawan Arab Saudi. Kehadiran Kevin ke skuad Garuda ini juga menarik perhatian media olahraga dari negara tetangga, termasuk The Tau 24/7 media asal Vietnam. Dalam laporan mereka, The Tau 24/7 menyoroti kontribusi Kevin Dex sepanjang musim ini, baik di liga domestik maupun di kompetisi internasional, terutama di UEFA Conference League. Di Liga Super Denmark atau Superliga, Kevin Dex tampil sebanyak 13 kali sepanjang musim ini dan mencetak 4 gol dari posisi back. Kontribusi gol yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa Kevin Dex memiliki naluri menyerang yang baik, meski posisi utamanya adalah sebagai pemain bertahan. Dalam total 23 penampilan di semua ajang untuk FC Copenhagen musim ini, Kevin memperlihatkan konsistensi dalam permainannya sekaligus menjadi aset berharga bagi timnya. Dengan tinggi 186 cm, Kevin Dex tak hanya tangguh di lini belakang, namun juga menjadi ancaman di situasi bola mati dan juga serangan balik. Karena hal inilah The Tau 24/7 menilai bahwa kehadiran Kevin Dex di timnas Indonesia bisa menjadi tambahan kualitas yang signifikan. Baik tersebut terlihat menjanjikan bisa menjadi tambahan kualitas bagi timnas Indonesia, khususnya dalam perjalanan menuju impian lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak hanya media Vietnam, berbagai media internasional lain juga memandang keputusan Indonesia untuk merekrut Kevin Dex sebagai langkah strategis yang berpotensi besar. Karir Kevin yang pernah berlaga di liga-liga top Eropa menambah nilai signifikan apalagi mengingat usianya yang masih relatif muda, sehingga masa baktinya bersama timnas Indonesia diharapkan masih panjang. Selain menjadi pemain jangka panjang timnas, kehadiran pemain FC Copenhagen itu pastinya membawa harapan besar bagi rakyat tanah air. Patar Tambunan, legenda lawas timnas Indonesia yang juga merupakan salah satu bek kanan terbaik di masanya, ikut angkat suara jelang kedatangan Kevin Dex. Sosok yang ikut menggondol medali emas sepak bola SEA Games 1987 di Jakarta itu mengatakan bahwa saat ini Sintayong sudah kelebihan muatan di sektor pertahanan. Baginya, Kevin Dex akan menjadi pilihan utama Coach Shin di sektor tersebut, meskipun ada nama lain seperti Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, Sandy Walsh, hingga Eliano Reinders. Nah, di sisi lain kehadiran dari pemain bintang itu, pelatih anyar Arab Saudi Hervé Renard memaparkan misi serius dan percaya diri bahwa timnya bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjelang bersua timnas Indonesia. Hervé Renard yang tiba kala tim dalam situasi kusut, ia tetap ingin meraih misi lolos ke Piala Dunia dengan jalur juara atau runner-up grup C. Hervé Renard juga mengaku ingin agar pemain-pemainnya kembali ke mentalitas di masa lalu, di mana mereka lolos ke Piala Dunia 2022.
Ya, satu pertandingan yang sangat identik dengan Herve Renard di Timnas Arab Saudi adalah kemenangan mengejutkan atas Argentina dengan skor 2-1 pada pertandingan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar. Kemenangan atas Argentina itu pun menjadi satu-satunya yang harum bagi Arab Saudi di Piala Dunia 2022 lalu. Di lain sisi, meskipun memiliki awal yang buruk di kualifikasi zona Asia, Herve Renard menyatakan bahwa keyakinannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan menegaskan timnya tidak boleh kehilangan satu pun poin di 6 laga tersisa, termasuk duel menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia. Terlepas dari apapun, pokoknya untuk saat ini fokus utama tetap ada di laga melawan Jepang dan juga Arab. Seharusnya dengan komposisi yang ada, Indonesia nggak perlu minder secara berlebihan. Memang skuad kita nggak semewah Jepang, tapi paling enggak dengan kekuatan yang ada, terutama kalau semua pemain diaspora bisa bermain, Indonesia bisa melawan permainan counter pressing dari Jepang yang begitu cepat. Dan nanti setelah Kevin Dykes, PSSI akan segera mengurus pemain diaspora lainnya, terutama yang berposisi sebagai penyerang. Meskipun begitu, menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, untuk saat ini nama pemain yang dimaksud masih dirahasiakan. Terlepas dari apapun, semoga hasil terbaik bisa didapat Timnas Indonesia di 2 laga November ini. Dan masalah nanti Kevin Dykes bisa masuk ke dalam skuad apa enggak, berdoa aja. Karena pastinya dengan kualitas dan pengalaman yang ia punya, kekuatan tim Garuda akan jauh lebih oke. Dan buat Coach Shin, enggak henti-hentinya kami berharap kalau di pertandingan nanti 11 pertama yang tampil adalah mereka para pemain diaspora. Walaupun ada yang tanda kutip lokal, yaitu cuma Rizky Ridho. Sebab ini lawannya sekelas Jepang, maka dibutuhkan pemain yang sudah terbiasa main di level tertinggi. So, tetap semangat Garudaku. Jepang dan Arab memang kuat, tapi mereka bagaimanapun bukan tim top dunia yang gak bisa ditaklukkan. Ingat, mindset adalah doa dan usaha adalah seni. Masuk lapangan dengan kepala tegak serta mindset you have to win. Masalah hasil yang gimana itu nanti. Yang penting fight dulu habis-habisan.